Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kekuatan, kesehatan, dan berkat boleh kami terima dari Tuhan. Ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan akan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami memohon tolong bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 23 demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema mengasihi Tuhan berarti menuruti firman-Nya. Ketika kita mengasihi seseorang atau pasangan kita, segala cara akan kita tempuh untuk memenuhi setiap keinginan dan kehendak orang yang kita cintai. Kira-kira betul apa betul? Betul ya? Atas dasar cinta inilah segala sesuatu tidak ada yang dirasa berat. Bahkan kita akan rela mengorbankan apa saja. Begitu juga jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, akan melakukan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Seringkali kita begitu berkata, diulang, begitu mudah kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Namun kita tidak mau melakukan kehendak-Nya dengan berbagai alasan. Bahwa kehendak Tuhan itu sangat berat. Firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3-4a berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Firman Tuhan ini saudara, mengajarkan kepada kita untuk tidak memberi berbagai alasan kepada Tuhan untuk tidak mengasihinya, untuk tidak melakukan kehendak-Nya. Kenapa? Karena sesungguhnya jika itu adalah sungguh-sungguh dari hati kita untuk mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat. Firman Tuhan ini mengatakan perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kalau kita lahir dari Allah, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, perintahnya tidak ada yang berat. Dengan kekuatan sendiri memang kita tidak akan mampu melakukan kehendak-Nya dengan sempurna. Bukankah di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus? Inilah yang harus kita pahami. Roh Kuduslah yang menolong memampukan kita, bukan diri kita. Dengan kata lain, mari di dalam melakukan firman-Nya, di dalam mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mari kita berpedoman dengan kekuatan tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong memampukan kita. Tujuan kehendak Tuhan sesungguhnya semata-mata untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang merugikan, apalagi mencelakai kita. Seringkali kita beranggapan bahwa kehendak Tuhan bertujuan mengekang dan membatasi kebebasan kita. Padahal Tuhan memberikan dalam tanda petik rambu-rambu atau aturan-aturan justru untuk memberkati dan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, ada banyak keuntungan dan berkat yang tersedia bagi kita. Jadi tidak ada kata rugi atau sia-sia. Itulah sebabnya Daud berkata di Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Inilah yang menjadi pedoman bagi kita saudara. Agar kita juga seperti Daud,
memiliki prinsip, memiliki pendirian, memiliki keyakinan. Hingga dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada di dadaku. Apabila saya dan saudara sampai kepada level itu, seperti Daud ini, saya yakin dan percaya kita pasti mampu untuk melayani kehendak-Nya. Ada banyak orang Kristen yang membuang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermakna, tidak bermanfaat. Firman Tuhan mengingatkan saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sehingga saudara, mari jika hari ini, saat ini, ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk melakukan firman-Nya, maka marilah kita lakukan. Karena itu berarti kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong dan bimbing kami oleh Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan menuruti firman-Mu. Bahkan kami memberikan diri kami, mengabdikan diri kami untuk melayani kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Sertai dan berkatilah hidup kami di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.